Panawi, biasa dipanggil Panawi ya. Kebetulan saya alumni dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta, dan sekarang saya berprofesi selain sebagai sketser, lukis, dan juga sebagai tenaga pendidik di bidang seni budaya, khususnya di SMA, yaitu SMA Negeri 11 Kota Tangerang. Dan kebetulan sampai saat ini juga saya masih menjadi dosen di Desain Komunikasi Visual Universitas Bina Nusantara. Jadi ini karya-karya saya tahun 2018 ya. Ini boleh dibilang karya-karya yang setelah periode-periode saya agak berubah, mulai dari melukis dari tema-tema sosial, kemudian saya mengambil tema-tema sosial juga tapi secara langsung atau live sketch di mana-mana gitu. Jadi seperti ini, misalkan saya seorang nenek tua yang berjalan di depan, kemudian saya usianya 90 tahun lebih dan dia masih semangat, masih kuat, dan itu menggelitik hati saya untuk mengabadikan dalam bentuk sketsa. Nah, maka saya gambarlah dengan seperti ini. Dalam seni rupa ya, lebih luas seni rupa itu kan banyak sekali aliran, dan aliran itu sebetulnya dibuat oleh para kritikus atau para ilmuwan bidang seni untuk membuat analisa dari sebuah karya ya. Maka mereka semacam dibuat bingkai, oh ini gambar ini atau lukisan ini sangat detail ya bentuknya, makanya dibilang realis, real, nyata gitu. Atau ini lebih sangat detail lagi, berarti ada yang disebut dengan hiperrealis, artinya lebih dari sekedar realis ya. Ada yang disebut dengan natural, oh ini seperti alam natural, oh ya naturalisme, makanya disebut isme itu kan paham gitu. Oh siapa saja pelukisnya, oh pelukis realis itu ini, pelukis naturalis ini ya. Siapa yang pertama kira-kira mencetuskan aliran ini gitu ya. Jadi itu dalam seni rupa. Oke, kalau ini medianya dulu ya. Medianya itu pakai tinta Cina dan cat air. Kemudian ada yang pakai cat air langsung ya. Kalau jenis cat sebetulnya saya lebih mengatakan ini lebih ekspresif, ekspresionis. Ada yang mengatakan juga ini adalah impresionis ya, impresionis ya. Bahkan ada yang mengatakan ini realis. Nah itu kan dari sudut pandang mata orang. Tapi saya ngerasain ini karena saya ngelihat langsung, saya lukis langsung dan saya ekspresikan langsung ya, maka saya ngerasakan ini adalah sebuah ekspresi. Kalau dibilang itu adalah ekspresionis gitu. Cuma medianya dengan media cat air gitu ya, dan tinta Cina. Bahkan ada yang hanya pakai cat air saja. Ini karya-karyanya cukup lama juga. Ini tahun 2012 dan ini ukuran kecil gitu. Bahkan untuk pakai cat air ada juga ukuran A3, A2 gitu. Jadi banyak gitu yang bisa dilihat gitu. Bahkan ada yang dibilang abstrak. Abstrak itu adalah sebuah aliran yang dimana lukisan itu tidak memiliki bentuk. Nah ini di masyarakat kita masih banyak sekali yang belum paham itu.
sering sekali saya kalau lagi menggambar di luar ya, atau membuat sketsa di luar, mereka mengatakan ini alirannya abstrak. Oh, saya bilang bukan gitu. Loh, kok bukan Pak? Iya, karena masih ada bentuknya. Kalau abstrak itu lukisan yang sudah tidak ada bentuknya, atau karya seni yang sudah tidak ada bentuknya. Ya, apakah dia hanya komposisi warna, garis, atau elemen-elemen yang tidak memiliki bentuk lah, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan kubistik atau kubisme, yaitu karya-karya yang berangkat bersumber dari kubis ya, segitiga, silinder atau kubus ya, kotak-kotak dan sebagainya itu ada. Kemudian ada yang yang disebut dengan surrealis ya. Surrealis itu ada artinya lukisan-lukisan yang berdasarkan fantasi atau hayalan atau imajinasi yang dilukiskan secara baik secara realis maupun bahkan ada yang secara ekspresionis, dan semua melukiskan tentang alam bawah sadar ya. Jadi pelukisnya itu menangkap alam bawah sadar dari apa yang ingin dia sampaikan gitu. Jadi pokoknya salah satunya adalah Salvador Dali gitu. Kemudian ada yang lukisannya tentang ekspresionis. Nah, ekspresionis itu adalah sebuah karya yang langsung diekspresikan oleh si senimannya atau si pelukisnya. Yang seperti tadi saya bilang, ketika saya melihat objek yang menggelitik batin saya, imajinasi saya, itu saya langsung ekspresikan. Makanya saya banyak mengatakan saya adalah pelukis ekspresionis. Seperti yang saya pakai terakhir itu akrilik. Ada yang pakai tinta, bahkan ada yang pakai pensil biasa. Pensil itu juga banyak lagi. Ada pensil H, HB, kemudian ada yang namanya 2B, 3B, 4B, 5B, 6B sampai 8B. Ada yang namanya E. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya. Dan setiap pensil itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Kemudian ada yang memakai cat minyak. Nah itu, cat minyak itu untuk melarutkan tentu pakai minyak gitu. Jadi banyak sekali media-media itu, dan setiap pelukis pasti dia akrab dengan media apa gitu. Ada yang akrab dengan akrilik, ada yang akrab dengan cat air, ada yang akrab dengan cat poster, ada yang akrab dengan cat minyak dan lain-lain. Media apapun kalau dalam seni rupa itu monggo silakan, boleh dipakai semua. Bahkan ada yang mencampur, yang sering kita bilang itu mix media. Dia bisa mencampur akrilik dengan cat air atau cat poster dengan tinta dan sebagainya. Kayak misalnya saya ada beberapa banyak karya yang saya pakai tinta dengan cat air gitu. Itu mix media gitu. Mix itu pencampuran beberapa unsur media gitu. Kalau untuk menjadi seorang pelukis itu sebenarnya gini. Ada yang mengatakan untuk jadi pelukis itu ya harus punya bakat gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa menjadi pelukis itu harus belajar lewat akademis gitu.
Tapi ada yang juga mengatakan bahwa menjadi pelukis ya nggak perlu sekolah gitu. Yang mana yang benar? Semua benar gitu. Ya, karena bakat itu setiap orang itu pasti punya bakat. Kalau ada yang mengatakan harus punya bakat, bahwa setiap orang punya bakat seni lukis. Setiap orang punya bakat menggambar dan sebagainya. Tinggal apakah dia mau latihan apa tidak. Kan gitu kan ya. Seperti ini. Alam ini kan sudah menyiapkan yang namanya besi. Besi itu dari apa? Dari biji besi kan? Biji besi itu ditemukan kemudian diolah menjadi besi. Nah, besi itu diolah jadi apa? Macam-macam kan? Ada yang mengolah jadi pisau, ada yang mengolah jadi golok, ada yang mengolah jadi samurai, ada yang mengolah jadi sendok, ada yang mengolah jadi garpu dan sebagainya. Banyak sekali ininya, iya kan? Artinya tuh bakat sudah ada, tinggal mau nggak dia mengolah. Kemudian ada yang mengatakan mau jadi pelukis, ya harus lulus akademis. Boleh, silakan, karena memang di akademis itu dilatih, diajarkan baik secara teoritis maupun praktek. Ya kalau yang ada yang sebut bilang otodidak, belajar sendiri. Kalau belajar sendiri itu tidak ada yang mengajarkan dia secara teori, tapi dia harus mencari sendiri gitu. Ya. Ada yang mengatakan, "Oh, saya belajar dengan guru aja gitu." Boleh aja gitu. Artinya untuk menjadi seorang pelukis bisa dari mana saja. Yang penting dia mau latihan, dia mau serius, disiplin untuk berlatih. Kata disiplin ini sering sekali orang kaitkan dengan katakan dengan militer atau dengan apa, padahal disiplin ini untuk di seni itu wajib ya. Kalau nggak disiplin latihan nggak akan bisa mencapai hasil yang maksimal juga gitu. Jadi untuk jadi pelukis banyak jalannya, cuma apakah setiap cara itu dilakukan dengan serius atau tidak gitu ya. Keseriusan dan kedisiplinan itu menjadi kata kunci untuk menjadi seorang pelukis yang sukses. Ini sebenarnya bukan lukisan ya. Ini kan dia udah dalam bentuk 3 dimensi ya, dalam bentuk patung gitu kan ya. Tapi patung ini saya buat dari koran, dus dan konstruksi kayu di dalamnya, dan saya jadikan dia pohon. Kemudian di sini adalah bentuknya itu adalah seorang pemulung ya. Ketertarikan saya pada saat itu adalah ini bersumber inspirasinya adalah dari sketsa saya yang hitam putih itu kan banyak bicara tentang matahari, kemudian bicara tentang pemulung, bicara tentang alam gitu kan. Kemudian saya coba mengabadikan dalam bentuk 3 dimensi. Nah ini seperti ini, 3 dimensi seperti ini. Dan gambar patung ini saya tutup atau saya bungkus dengan karya-karya saya. Jadi semua ada sketsa saya di sini. Di daunnya ada sketsa saya, kemudian semua di topi, di baju, di di pohonnya, semua itu ada sketsa saya. Depan belakang itu semua ada. Ya, semua ada. Oleh karena itu, karena ini bicara tentang kehidupan, maka saya beri judul pohon ini atau karya ini adalah pohon kehidupan gitu. Ya, karena dia tumbuh ke atas dengan kehidupan itu kan bercabang-cabang, dan setiap ranting mengeluarkan daun, dan daun itu memberikan kisah tersendiri gitu. Jadi kisah tentang kehidupan gitu. Maka saya kasih judul pohon kehidupan, dan saya ambil memang pada saat itu ada depan ada seorang pemulung yang tua, maaf, dengan kondisi tubuh yang sudah sangat terentah dan sedikit agak disabel gitu kan ya. Itu saya sangat tertarik sekali, dan akhirnya saya abadikan dalam bentuk